Saya rasa mungkin baru ini kali saya menghadiri seminar sejenis yang dihadiri orang-orang yang sangat concern gitu. Baru ini kali di tempat ini. Dan yang punya bobot. Dunia sekarang itu kalau kita bilang katanya jalan di tempat selama 35 tahun, jangan kaget kalau dalam 2 tahun kita selesaikan banyak homework. Karena sosial media seperti apa dikatakan Pak Jackie. Dunia sekarang ini mengenai kuliner, coba bayangkan tahun 2009. Saya diundang sebagai salah satu guest chef di The World of Flavor Conference di Napa yang diorganize oleh Culinary Institute of America. Temanya 2009 itu adalah the world street food and comfort food, ya, tahun 2009. Padahal kalau kita lihat anak-anak di sini, mikirannya Gordon Ramsay, El Bulli, siapa aja yang star-star yang tampil di Jamie Oliver dan lain sebagainya. Di Amerika 60 chef dari seluruh dunia diundang dalam satu conference dunia, The World Street Food and Comfort Food. Dalam satu kenyataan bahwa rekod 85% konsumsi dunia sehari-hari itu adalah comfort food. Gado-gado itu comfort food. Soto itu buat orang Indonesia. Kalau orang Amerika hamburger, orang Itali pasta itu comfort food. Itu 85%. Yang namanya molecular gastronomi itu cuman seperti El Bulli itu hanya sekian orang dan sekarang dia udah tutup gitu. Dan hal-hal ini yang selalu dipikirkan. Concern saya adalah bahwa sistem pendidikan kita itu tentang kuliner ini yang paling menghambat kita itu. Sekarang kita sudah maju begini jauh, kita mau kembali ke sesuatu yang basic, yaitu tradisi kuliner Indonesia atau Nusantara dihajarkan mulai dari SMK, dari mana? Siapa yang ngajar? Nah, peraturannya kalau nggak S1 nggak boleh ngajar, ya. Jadi ibu-ibu yang asli itu nggak bisa masuk kampus gitu. Jadi saya tugas sekarang ini saya keliling ke semua STP, saya meminta, udah yang itu kurikulum ikutin seperti pemerintah. Tapi mulai sekarang coba kumpulkan ahli-ahli masak daerah, dibawa ke kampus. Bekerja dengan para instruktur untuk mengajar yang paling mendasar cita rasa otentik. Lisa, Femina dan lain sebagainya itu sudah mengcover dan program Pak Bondan Wiskul udah mengcover satu referensi rasa. Lisa sangat idealis dan apa yang dilakukan luar biasa. Ini perlu di-support bahwa nanti timbul banyak orang-orang yang mau melakukan ini. Seperti Femina misalnya, 40 tahun melakukan bahwa kita dengan publication dan lain sebagainya. Pertanyaan saya yang membalik. Kita ini sekarang kalau mau Google, mau tanya apapun ada jawabannya. Kok tukang masak yang profesional nggak ada? Itu pertanyaan saya. 40 tahun Femina melakukan, Femina telah berhasil menciptakan top fashion designer. Chef Indonesia nggak ada. Jadi moga-mogaan pesankan ke Bu Mirta, Femina harus meloporin kerjasama dengan ahli-ahli seperti Lisa ini, karena referensi rasa ada. Publication itu tidak menjamin pelaku kuliner. Karena apa? Coba bayangkan kita mencari resep dari Rusia. Lo nggak pernah ke Rusia kok. Bagaimanapun juga nggak bakal. Kita mencari resep dari Kalimantan Tengah. Nggak pernah Kalimantan, nggak pernah ngetes aslinya. Bagaimana kita bisa masak aslinya? Itu masalah. Sekarang ada referensi. Pada keliling kemana-mana. Tinggal sekarang bagaimana mengatur pengajar dari SMK sampai akademis. Ini yang paling penting harus kita lakukan. Sekarang ini lagi saya coba diminta untuk mengatur Pokja yang nanti mau disahkan oleh menteri.
Ini perlu dukungan semua, kesadaran bahwa sosial media ini akan sangat membantu mengenai bagaimana melestarikan cita rasa kita ini. Tapi tetap harus ditunjang satu landasan pendidikan. Tanpa pendidikan yang formal itu akan mubazir. Perlu diketahui November ini saya diundang lagi sebagai guest chef di Napa di acara sama, temanya The Art of Flavor, ARC of Flavor. Tujuannya apa? Bagaimana mencari pengaruh Mediterania, Middle East, Asia terhadap American diet. Jadi orang-orang ini diundang ke sana untuk saya harus presentasi pengaruh spices terhadap makanan Indonesia itu apa sih pengaruhnya? Hanya sering saat disalah kaprakan, spices itu kita anggap spices itu bumbu kering, padahal bumbu basah itu sebagai spice itu tidak pernah dibahas. Jadi dikirakan luar negeri itu cuma spices adalah cengkeh, kayu manis, padahal bumbu-bumbu kan kita ada bumbu basah, bumbu aromatik, daun-daun aromatik, serai itu masuk aromatik, dan bumbu kering itu adalah penambah cita rasa yang banyak pengaruhi dari India. Padahal lucu, Spice Island itu di Indonesia Timur, tapi di Indonesia Timur tidak banyak menggunakan bumbu-bumbu sekeras Sumatera Utara. Dan juga satu hal lagi, tahun depan bulan Juni di Singapura akan dikatakan The World Street Food Congress. Street food ini sudah jadi sesuatu bahan yang dibahas di dunia. Di Eropa dengan ekonomi seperti ini, kalau Anda tahu ada restoran nomor 1 di dunia, Noma, bosnya itu mencanangkan restoran baru, temanya makan-makan street food dunia. Dia bikin restoran dengan menu-menu Nonya, ada rendang Singapura. Nah, ini kita lihat sama-sama bahwa kenyataan dunia itu memerlukan basic daripada makanan, bukan sesuatu. Kenapa dalam ranking 50 world San Pellegrino ranking best restoran nomor 1 Noma dari Skandinavia, dari Copenhagen. Dia menggunakan teknik Prancis tapi bahannya lokal. Sekarang Prancis itu kalau kita dalam lihat ranking restoran-restoran Prancis itu udah masuk ke chef Jepang, Narashima atau siapa itu ranking 20 sekarang itu karena apa? Teknis Prancis, bahan Jepang. Nah ini kita mesti sadar bahwa dunia ini perubahannya sangat cepat, dan saya baru baca tadi pagi chef-chef ternama sekarang di Amerika coba mengolah bagaimana memperbaiki resep-resep mamanya. Terima kasih. Wow, terima kasih untuk masukannya langsung dari berbagai segi ya, dari belahan dunia. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya, 2 orang, silakan. 1 dan 2 di belakang ya, 2 orang. Silakan, Mbak, duluan Mbak. Jangan lupa disebutkan dari mana, ini dari Young Chef juga ya tampaknya ya, kalau dari kaosnya. Ya, saya Mariska Lim dari Young Chef Club Indonesia. Saya ya. juga punya YouTube channel sendiri khusus untuk memperkenalkan masakan otentik Indonesia ke seluruh dunia gitu. Terima kasih. Saya masih pemula ya, masih Inggris juga belepotan gitu, editing juga belepotan gitu. Tapi saya lihat memang benar tadi mata dunia tuh tertuju pada Indonesia gitu. Dan saya dengan bahasa Inggris belepotan juga dengan editing belepotan, saya tadi sempat kontak sama Presiden YCCI. Ternyata video saya tuh tembus 15.000. Dari saya mulainya dari Januari gitu. Dan saya ingin mengajak semua yang muda-muda, khususnya chef-chef muda, ayo kita share ke luar negeri, makanan Indonesia tuh seperti ini loh gitu. Terus saya juga tadi sempat dengar dari Pak Jeki ya soal yang YouTube. Saya aktif juga di Korean Food Forum juga gitu. Namanya Mangchi, mungkin ada beberapa yang tahu Korean Food in YouTube artist. Dia datang ke Indonesia, dia lebih miliknya datang ke Indonesia daripada ke Jepang gitu. Karena dia
ini juga kayak masakan Indonesia tuh seperti apa gitu. Akhirnya saya coba kasih waktu itu sambal terasi gitu, sambal terasi doang, dan itu videonya 15.000 sekarang. Dia bilang, oh ini bagus nih, saya ajarin ya gitu. Bagaimana caranya kita upload ke YouTube. Jadi dikasih tahu kalau di Indonesia misalnya di majalah gitu, sorry ya Bu ya, kadang garam secukupnya, lada secukupnya. Orang luar negeri tuh nggak suka yang itu, dia harus tetap pakai sendok yang 2 teaspoon, tablespoon, 1 cup, 2 cups gitu. Dan di Indonesia tuh kayaknya kurang yang untuk patokan seperti itu. Kadang-kadang pakai sendoknya tuh sendok teh yang biasa gitu, bukan yang sesuai dengan sendok ukuran gitu. Itu masukkan aja. Terus yang kedua, saya menemukan beberapa YouTube channel juga yang masak Indonesia. Resepnya nggak dikasih, cuma dikasih tahu doang. Bahasa Inggrisnya bagus gitu. Tapi ada beberapa yang bahkan yang chef terkenal share di YouTube pakai bahasa Indonesia, nggak ada teks Inggrisnya. Banyak orang-orang luar negeri yang pengennya ada resep Inggrisnya ngomong pakai bahasa Inggris gitu. Kayak misalkan yang di Jepang juga kan ada Ochakeron, ada Cooking with the Dog gitu. Ayo dong kita bikin kayak mereka gitu. Sampai Mangci pun bisa keliling dunia buat share Korean foodnya, kenapa kita nggak bisa gitu. Ayo semua chef-chef muda, ayo kita maju semua. Thank you. Terima kasih. Bikin video seadanya yang kamu bisa, tadi kamu bilang masuk ke YouTube sudah ada 15.000 hits di sana. Dan 15.000 ini dari seluruh dunia, itu luar biasa. Tadi Pak Jeki bilang murah tapi blasting begitu ya. Lo baju saya impact, dan ingat lo, kita ini pengguna Twitter terbesar, salah satu terbesar di dunia, Twitter, Facebook dan sebagainya. So just manfaatin aja begitu. Kita kalau nge-tweet sekarang nih semua se-Indonesia bisa bikin trending topik nih. Kita bisa lo bikin trending topik rendang kalau mau melalui Twitter. Ya. Baik, sebelum kita buat sekarang, ayo kita bikin sama-sama ya, hashtag rendang ya. Kita ngomongnya ya, terus terang aja kita juga gak bisa nyalain ya bahwa banyak sekali serbuan dari luar negeri juga ya. Tapi terus terang aja tadi sempat discuss sebelum acara mulai nih, kita udah makan makanan banyak macam-macam lah, makanan Perancis, macam semua ada, makanan Eropa, bla 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 gitu ya. Tapi terus terang memang paling enak sebenarnya makanan Indonesia, itu harus kita akuin. Jadi kalau menurut saya supaya tidak terjadi kayak begitu lagi, kalau yang saya lakukan di keluarga saya adalah apa? Saya tetap maksain anak saya untuk makan makanan yang saya makan dari zaman saya kecil dulu. Seperti itu, saya paksain. Dia nangis-nangis, nggak suka kepedesan, saya paksain, nggak peduli. Dia harus makan gitu. Saya nggak mau diantar tahunnya cuma pizza gitu ya dan sebagainya, nggak mau. Ya boleh dong makan pizza, tapi tetap kalau saya mulai dari yang paling kecil adalah maksain anak saya. Gitu. Dan perlu waktu juga. Anak saya yang cewek yang umur 8-9 tahun waktu itu ya, 8 tahun waktu itu. Itu perlu waktu kira-kira 2 tahun buat dia akhirnya ngicipin kuahnya tahu campur. 2 tahun buat saya effortnya. Tapi akhirnya nyoba juga gitu ya. Bikin mereka benar-benar bikin makanan Padang, ayam kremes dan sebagainya. Itu harus ada, dan itu bisa dijadikan rutinitas, ritual di keluarga. Seperti itu. Jadi I think kita mulai dari keluarga aja lah, daripada yang gede-gede nggak kesampaian gitu ya. Dari keluarga aja kita mulainya. Terima kasih. Kalau soal tanggapannya mengenai tadi dari Mariska mengenai YouTube, silakan. Ada tanggapan khusus Pak Jeki? Ya kita harus gaspol aja gitu ya, gratis murah meriah tuh kan sesuai dengan low budget dan impact ya. Jadi ya gaspol aja gitu ya, dan sekali lagi jangan ragu-ragu pakai bahasa Inggris yang patah-patah deh. Jangan, karena yang dilihat kita kan bukan mau kursus bahasa Inggris gitu ya. Bukan itu yang dilihat, ya kita ngomong apa aja dulu gitu ya, asal jangan memang juga malu-maluin juga gitu ya. I don't know nothing kok di-as, jangan begitu ya. Jangan yang gitu-gitu, tapi kan juga ada banyak orang yang bisa bahasa Inggris yang bisa diminta bantuan gitu ya. Jadi it doesn't have to be perfect, tapi ya gaspol aja gitu ya. Nggak perlu excellent TOEFL-nya nilainya 4 juta gitu, nggak perlu gitu ya. Kita paham 1000 vocab ngomong aja gitu ya. Ada bahasa Tarzan juga gitu ya. At the end of the day yang dilihat bukan bahasanya kok, tapi our knowledge, our asset, our value. Ini orang ini ada value-nya apa enggak? Jadi gaspol aja gitu. Dan itu tadi penting tuh tadi. Kalau emang nggak bisa bahasa Inggris, pakai bahasanya translate deh seadanya gitu deh. Gaspol deh pokoknya deh. Gitulah. Gaspol lah, kita juga lagi di atas angin anyway. Itu dia momennya nih. Momennya untuk gaspol ya. Mbak Lisa, silakan. Saya mau menjawab tadi pertanyaan dari salah seorang penanya, kenapa baru sekarang ya saatnya memperkenalkan
masakan Indonesia kepada anak-anak muda. Saya hanya bisa menjawab satu jawaban sederhana, karena ini adalah saatnya kita semua, ini adalah eranya kita untuk menjadi pemimpin bangsa. Jadi buat anak-anak yang seumuran kita ya, yang masih muda-muda ini, saya sempat diskusi dengan beberapa teman. Memang sekarang sudah waktunya kita semua untuk menjadi pemimpin. Bukan dalam artian pemimpin dalam skala yang besar ya, tapi katakanlah menjadi pemimpin diri kita sendiri. Lakukan apa yang kita bisa lakukan dengan cara yang sederhana. Seperti yang tadi Pak Jeki bilang, dengan low budget bisa menghasilkan high impact. Itu penting sekali, dan kita sebagai bangsa Indonesia memiliki salah satu modal kuat, bukan cuma bahan baku, bukan cuma dengan kekayaan alam, tapi adalah social capital, human capital. Kita 240 juta orang, bayangkan 240 juta orang itu kalau tadi bikin trending topik ya di Twitter, itu bagaimana hasilnya, efeknya, bukan cuma memberitakan hal-hal yang negatif aja, tapi juga memberitakan suatu hal yang positif. Saya nggak katakan 240 juta orang, saya bilang kalau ada 10.000 anak muda Indonesia memanfaatkan BlackBerry-nya untuk berbicara mengenai makanan Indonesia, mengenai segala sesuatu yang berbau positif mengenai Indonesia tiap hari, ya, dan itu efek Twitter itu akan multiply effect ya. Itu bagaimana? Itu saya sampai merinding gitu kan membayangkannya. Jadi sebenarnya pertanyaannya bukan kenapa, tapi bagaimana. Itu yang harus kita pikirkan dari sekarang. Begitu, terima kasih. Thank you Mbak Lisa. Ayo Septin, silakan. Untuk Mbak Desi, sebetulnya Mbak Desi harus bersyukur ya, karena masa mudanya kuliner Indonesia lagi semarak. Kalau zaman saya dulu Mbak, malu. Jadi karena lagi western food tuh lagi happening ya. Jadi kalau kamu makan apa? Restoran agak malu. Tapi sekarang kan kita udah bangga ya dengan makanan Indonesia. Jadi iya, dan makanan Indonesia juga sudah masuk mall dengan dengan outlet, dengan restoran yang bagus. Jadi seperti yang dikatakan Mbak Lisa, memang sekarang waktunya sih kita untuk mempromosikan makanan Indonesia. Kalau dari saya sih, karena saya di dunia jurnalistik, mungkin ayo kita mulai mendokumentasikan makanan-makanan Indonesia dalam bentuk tulisan, dalam bentuk teks. Bagaimana sejarah makanan Indonesia itu kalau kita sajikan dengan menarik, dengan data-data yang antropologis, itu pasti akan sangat menarik orang untuk membacanya dan untuk lebih mencintai makanan kita. Karena bagaimanapun makanan itu kan budaya ya, makanan itu bagian dari budaya kita, dan kita sangat kaya dengan setiap daerah, setiap pulau mempunyai budaya sendiri, mempunyai makanan sendiri. Yang mungkin kalau kita semua anak-anak muda dengan gayanya yang lebih fun, yang lebih pop culture, bisa menuliskannya dengan data-data yang menarik, itu akan menjadi sumbangan yang besar ya. Itu dari saya sih. Baik, terima kasih. Ada yang mau menambahkan terakhir? Silakan. Ya, saya sedikit menambahkan yang Pak Om William ngomong tadi ya. Tadi itu benar sekali, saya juga sangat kecewa sekali kenapa orang-orang yang memang jagonya Om William itu nggak dibawa ke lingkungan akademik. Itu aneh sekali gitu. Contoh gini aja deh, kalau di pemasaran ada orang jago jualan di Glodok, cuma lulusan SMP tapi dia jago banget jualan. Ini orang ini harus dibawa ke perguruan tinggi, diliatin ke mahasiswa ini loh cara jualan yang benar. Harus, nggak cuma lalu Anda dulu S2 di mana, nggak ada urusannya sama itu. Yang penting apa? Knowledge. Cuman dia memang tacit knowledge. Tugas dari akademik adalah membuatnya itu menjadi apa? Eksplisit. Kalau tadi istilahnya Mbak adalah gimana tadi itu didokumentasikan, itu kan tacit semuanya. Dan itu adalah social capital kita. Jadi nggak bisa tuh lah, wah dia nggak lulus S1, nggak, it's not necessary like that. Selama orang ini memang pinter ya udah didengerin. Gitu. Saya sering ke Glodok, ke Mangga 2 tuh ngeliat gimana itu PhD profesor semua di situ tuh. Real, bener. Dalam tanda kutip profesor PhD-nya, tapi benar-benar hebat-hebat gitu. Untuk belajar gimana jualan, gimana ngomong, gimana nanganin komplain dari pelanggan dengan cara yang simple. Makanya itu kita bisa lihat lagi orang yang tadi yang jago masak, beneran ngerti masak, dari baunya aja udah tahu nih kurang apa. Coba itu kan enggak, itu tacit knowledge gitu kan.
Itu yang perlu dibawa ke dalam. Jadi nggak dibatasin bahwa dia punya gelar akademik dan sebagainya. Selama dia memang pinter, dia bisa create value. So let's go for it. Itu saya sangat sejalan dengan yang tadi Om Ilham katakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya. Kalau tadi kita melihat bahwa yang efektif sekarang adalah low budget, high impact, sebenarnya kalau lihat dari kita bisa lakukan apa yang kita bisa sesuai dengan kapasitas kita, begitu ya. Mungkin bisa mulai dari kita bikin Twitter ya, hashtag rendang gitu ya, kita bikin nanti biar semua orang aware gitu ya bahwa kita ada acara rendang, kemudian bahwa rendang ini bagian dari budaya kita. Mari kita lakukan apa yang kita bisa. Dan terima kasih saya ucapkan kepada para narasumber, Pak Jeki, Mbak Lisa, Mbak Yoseftin, terima kasih.